Bab 34. Aku hanya suka perasaan bisa membunuhmu kapan saja. Jika aku lebih kejam, kau pasti sudah tamat. Jika aku bersedia membiarkanmu pergi, kau masih punya kesempatan. Perasaan memiliki kekuasaan atas hidup dan mati di tanganku ini sungguh luar biasa, kata Lia sambil tersenyum. Ye Xuan terdiam. Ia pikir ia sedang menikmati perdebatan dengan para sarjana. Tetapi ternyata mereka sepenuhnya mengendalikannya dan dapat mengakhiri permainan kapan saja. Hufet. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sepertinya Lia ini bukan orang biasa. Jadi, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan padaku? Ye Xuan dengan enggan mengungkapkan niatnya. Dalam situasi konfrontasi, siapapun yang bergerak lebih dulu pada dasarnya berarti menyerah dan berkompromi. Ye Xuan awalnya ingin Lia bergerak lebih dulu, tetapi dia gagal. Lia mengaitkan dagunya dengan jari telunjuk kanannya, menatap Ye Xuan selama beberapa detik, lalu terkekeh dan berkata dengan riang. Jadi kau bisa melakukan apa saja yang kau mau. Jika begitu, ya, secara teori, selama itu tidak bertentangan dengan hati nurani saya, tidak apa-apa. Tapi jangan membuat tuntutan yang berlebihan, karena membunuh semua orang itu tidak menyenangkan. Bukan, kata Ye Xuan, seolah memohon belas kasihan. Tidak masalah, biarkan aku memikirkannya dulu. Sebelum aku memikirkan apapun, sebaiknya kau membujukku dulu, atau jangan salahkan aku jika aku berpaling darimu. Lia tersenyum puas. Dia senang melihat pria dewasa seperti Ye Xuan memohon padanya, seolah-olah dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah mengapa dia senang melihat Ye Xuan dalam keadaan tak berdaya seperti itu. Di sisi lain, Ye Xuan tampak sama sekali tidak terpengaruh, karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Apalagi yang bisa dikatakan? Karena kau ingin bermain, aku akan ikut bermain sampai akhir. Apakah kau takut padaku? Aku duluan agar orang lain tidak punya alasan untuk berpikir macam-macam. Jangan khawatir, aku memang suka bercanda, tapi aku tidak akan membuat masalah tanpa alasan. Aku tidak akan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Aku hanya akan memastikan kau tidak kehilangan muka hari ini, oke? Setelah Lia selesai berbicara, dia meninggalkan Ye Xuan sendirian di sana. Ye Xuan menatap sosok ramping Lia dan tiba-tiba menoleh ke arah tempat parkir, bertanya-tanya mobil mana di sana yang akan menjadi kendaraannya. Namun, menurutku tidak pantas jika langsung menghampiri seperti itu. Kami belum terlalu akrab, dan menatap mobil seseorang seperti itu agak tidak pantas. Memikirkan hal itu, Ye Xuan segera mengubah pikirannya dan mulai berjalan mengelilingi kolam renang. Kebetulan ada sebuah bola di dekat kolam renang, yang biasa digunakan untuk bermain di kolam. Melihat ini, Ye Xuan pun mulai memantulkan bola itu dengan penuh minat. Sejujurnya, sejak lulus dari universitas, Ye Xuan hanya pernah bermain basket sekali dan tidak pernah bermain sepak bola. Ia masih tertarik. Tetapi Ye menatapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ye Xuan terkejut dengan kemunculan Luogan yang tiba-tiba dan hampir menendangnya secara naluriah. Luogan ini seperti hantu, sama sekali tidak jujur atau terhormat. Ye Xuan berkata dengan kesal, apakah karena aku terlalu tampan sehingga kau terkejut? Tapi meskipun begitu, aku bisa menerimanya. Aku memang sangat tampan. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menarik begitu banyak gadis? Setelah mendengar perkataan Ye Xuan, ekspresi Luogan langsung berubah. Anak baik, dia sudah pamer di depanku. Lalu kenapa kalau kian-kian bersamamu sekarang? Kau sangat sombong. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan atau apa? Luogan tetap tersenyum dan berkata selembut mungkin. Lihatlah dirimu. Kau datang ke rumah kami sebagai tamu. Jadi kau tamuku, bukan? Karena kau tamuku, tentu saja aku harus mengobrol baik-baik denganmu. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menjamumu dengan baik. Lihat, setelah kamu datang ke rumahku, kita mengobrol dengan menyenangkan. Jujur saja, dulu aku mengira orang-orang dari pedesaan itu sangat pemalu dan introvert, jadi kupikir kamu juga akan seperti itu. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu percaya diri dan ceria. Ye Xuan mencibir dengan nada menghina. Kau pikir kau begitu hebat hanya karena punya sedikit uang. Jika kau meninggalkan ibumu, apa yang akan kau andalkan untuk bersaing denganku? Tidak apa-apa, dulu aku juga punya masalah seperti ini. Tapi hubungan antar pribadi sangat penting di kota ini. Jika kau tidak pandai mengatasi kecemasan, sulit untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi, aku secara bertahap mengubah diriku dan memperbaiki kekurangan-kekurangan ini. Sekarang, kurasa aku bisa berkomunikasi dengan normal dengan orang lain, kata Ye Xuan dengan santai. Ayo, kita coba steak. Ini koki yang disewa keluargaku dari Swiss. Dia ahli dalam masakan barat, dan rasanya luar biasa enak. Kamu akan dimanjakan hari ini, kata Luogan, lalu berbalik dan masuk ke dalam. Fakta bahwa seorang koki Swiss diundang khusus ke Tiongkok menunjukkan betapa kayanya Luogan. Ye Xuan akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak cemburu, tetapi dia tidak iri. Cemburu adalah cemburu,
Dan iri adalah iri, ada perbedaan besar antara keduanya. Kecemburuan adalah menginginkan sesuatu yang tidak Anda miliki, sedangkan iri hati adalah menempatkan diri Anda pada posisi yang lebih rendah. Ye Xuan bersumpah dalam hati, dalam 2 tahun, aku akan lebih kaya darinya. Aku pasti bisa melakukannya. Begitu Ye Xuan memasuki rumah, ia mencium aroma yang menggugah selera. Koki asal Swiss ini sungguh luar biasa, keahliannya sangat bagus, dan makanan yang dibuatnya sangat lezat. Setidaknya dilihat dari rasanya saja, ini jauh lebih baik daripada restoran barat pada umumnya. Jadi uang Luogan tidak sia-sia. Mari kita mulai. Semuanya, silakan cicipi. Steak hari ini spesial. Koki saya telah melakukan beberapa inovasi, jadi mungkin agak pedas. Jangan khawatir, makanlah sepuasnya. Dan jika masih lapar, kita akan makan lagi nanti, kata Luogan dengan bangga sambil melambaikan tangannya. Meskipun semua orang yang hadir kecuali Ye Xuan kaya dan berkuasa, semua orang setara di hadapan makanan lezat. Setelah melihat hidangan yang menggugah selera, semua orang mengesampingkan citra mereka dan mulai makan, sepenuhnya menikmati aroma steak. Bagaimana rasanya? Enak, tanya Luogan sambil tersenyum. Merasa sangat nyaman. Salah satu alasan terbesar mengapa Yi Jun bisa menjadi sahabat terbaiknya adalah karena mereka saling memahami kebutuhan masing-masing. Kian, apakah rasanya enak? Tanya Luogan sambil menyeringai. Oh, Kian makan dengan gembira. Meskipun merasa tidak nyaman melihat Luogan, dia tetap tersenyum sopan dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia puas. Bagaimana bisa Luogan membiarkan Oh Kian lolos begitu saja? Karena rasanya enak, seharusnya dia menunjukkan sedikit ketulusan. Di mana tempat makan terbaik? Haruskah saya meminta Koki untuk mengganti menu untuk Anda? Tanya Luogan. Oh Kian tahu bahwa Luogan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja jika dia tidak mengatakan beberapa patah kata. Jadi dia berkata, steak ini memiliki aroma yang kuat, dan renyah di luar serta lembut di dalam. Rasanya enak sekali. Bahkan lebih enak daripada steak yang pernah saya makan sebelumnya. Satu kalimat saja hampir membuat Luogan melompat kegirangan. Apa buktinya? Ini membuktikan bahwa koki di keluarga Luogan adalah yang terbaik. Koki barat terbaik di kota Haizu hanyalah koki keluarga di keluarga Luogan saya. Jadi, prestise Luogan telah meningkat pesat. Bahkan Oh Kian dapat menegaskan statusnya. Apalagi yang bisa membuatnya tidak senang. Oh Kian tidak menyangka bahwa sebuah komentar biasa bisa membuatnya begitu bahagia. Tapi setidaknya suasananya sedikit lebih baik, dan semua orang tidak terlalu canggung lagi. Hei, Kian, sepertinya kau menikmati makananmu. Bagaimana kalau tambah 1 porsi lagi? Tanya Luogan. Tidak perlu. Makan terlalu banyak akan membuatmu gemuk. 1 porsi saja sudah cukup. Kamu malah harus makan lebih banyak. Oh Kian mulai sedikit tidak sabar. Semakin dia berusaha menyingkirkannya, semakin sulit baginya. Setelah gagal mempermalukan dirinya sendiri, Luogan pun mengalah. Meskipun ia tidak berhasil mempermalukan Ye Xuan hari ini, setidaknya ia telah menunjukkan kepadanya betapa besar perbedaan kekayaan. Dengan jurang pemisah antara kaya dan miskin yang terbentang di hadapannya, Ye Xuan mungkin akan bersikap lebih baik. Ye Xuan tidak berniat bersikap sopan, tetapi Luogan agak kurang ajar. Akhir-akhir ini, dia memikirkan Oh Kian setiap hari, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkannya, dan tidak ada kemajuan. Jadi dia mulai memiliki ide lain. Mengingat betapa hebatnya Oh Kian, dia semakin membenci Ye Xuan. Tetapi terlepas dari kebencian itu, masalah ini tetap harus diselesaikan. Ia merasa bosan memperhatikan orang lain makan. Jadi ia berdiri lagi dan berkata sambil berjalan, katakan saja apa yang kalian butuhkan. Aku akan melihat beberapa dokumen. Kalian lakukan apapun yang kalian mau. Jangan khawatirkan aku. Tindakan Luogan mengejutkan Oh Kian dan Ye Xuan. Apakah dia menyerah semudah itu? Lia menatap Luogan dan tersenyum tipis. Matanya penuh makna. Yi Jun melirik punggung Luogan, merasa bingung. Apakah dia akan membiarkannya begitu saja? Bahkan jika dia tidak bisa mengatasi Ye Xuan untuk saat ini, tidak perlu menyerah begitu saja. Hal ini membuat orang lain beranggapan bahwa Luogan takut pada Ye Xuan. Memikirkan hal ini, Yi Jun merasa ada yang tidak beres. Luogan hari ini tidak bersikap seperti biasanya. Ye Xuan tidak mempedulikan hal lain. Dia tidak peduli apa yang dilakukan orang lain dan fokus pada menyantap steaknya. Setelah menikmati hidangan mereka, semua orang merasa senang, dan banyak yang memesan steak kedua, termasuk Ye Xuan. Setelah itu, kelompok tersebut berdiskusi tentang bermain game dan kartu. Tanpa sadar menuju ke lantai atas. Villa ini benar-benar besar. Nah, itulah yang disebut villa besar. Itulah yang Anda rasakan. Ketika Ye Xuan sampai di kamar mandi tamu di lantai 2, dia menyadari bahwa tangannya lengket. Jadi dia berpikir sebaiknya masuk dan mencuci tangannya.
Harus diakui bahwa keluarga Luogan benar-benar kaya. Bahkan kamar mandi tamu pun dilengkapi dengan sangat baik. Jika Anda tidak tahu, Anda akan mengira itu adalah hotel bintang 5. Ye Xuan mencuci tangannya dengan cairan pembersih tangan beraroma lemon, menghirup aromanya, lalu keluar dari kamar mandi. Ia baru saja keluar sebentar ketika mendengar suara dari kamar tidur sebelah. Ye Xuan berjalan mendekat dengan rasa penasaran dan melihat bahwa pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah. Pantas saja dia bisa mendengar suara-suara dari dalam. Melalui celah di pintu, Ye Xuan melihat Luogan, dan seorang wanita berpakaian putih yang tampak seperti pelayan atau pengasuh. Tuan muda, Anda sebaiknya keluar dulu. Saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kata pelayan itu sambil tersenyum. Ya ampun, pekerjaan macam apa yang sudah kau lakukan? Kau sampai kelelahan seperti ini, hatiku hancur. Anak-anak perempuan, kalian harus menjaga diri baik-baik. Kalau tidak kalian akan cepat tua. Terutama anak-anak muda seperti kalian. Kalian pikir kalian masih muda dan tidak perlu menjaga diri. Itu salah, kata Luogan sambil merangkul pinggang pengasuh itu. Pengasuh itu, dengan berpura-pura enggan, mendorong Luogan dengan main-main dan berkata dengan nada dibuat-buat. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Jangan main-main, apa maksudmu dengan membuat keributan? Aku menyukaimu. Kau tahu itu, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lihat. Aku menginginkanmu sebelumnya, tapi kau tidak mau menyerah. Jadi aku harus mencari Zhang Bailian. Dan apa yang kau dapatkan dari itu? Sekarang gajinya sudah naik 30%, dan pekerjaannya jauh lebih mudah. Percayalah, ikuti aku dan dengarkan aku. Kau tidak akan menyesal. Kau pasti tidak akan mengalami kerugian. Sambil berbicara, Luogan mulai mengelus pantat pengasuh itu, seolah-olah kemenangan sudah di tangannya. Kalau begitu, sebaiknya kau jelaskan dulu. Keuntungan apa yang akan kudapatkan? Tanya pengasuh itu dengan suara genit sambil berpura-pura mendorongnya menjauh. Hei, potongan gaji 50%. Cepat kemari. Luogan dengan tidak sabar mendorong pengasuh itu ke tempat tidur dan mulai menanggalkan pakaiannya sendiri dan pakaian pengasuh itu. Pengasuh itu jelas sangat puas dengan tawaran tersebut. Jadi dia tersenyum menawan dan memuji Luogan, menunjukkan tidak ada niat untuk menolak lagi. Astaga, jadi dia buru-buru datang ke sini karena didorong nafsu. Ye Xuan tertawa saat melihat ini. Kau mau menggangguku? Kalau begitu, maaf, aku akan mengganggumu duluan. Ye Xuan berpura-pura acuh tak acuh saat turun ke bawah. Semua orang masih bermain kartu dan tidak menyadari kedatangannya. Hei, Luogan pergi kemana? Apakah dia meninggalkan kita di sini? Tanya Ye Xuan tiba-tiba. Yi Jun menatap Ye Xuan dengan aneh, lalu melanjutkan bermain kartu dengan serius, sambil berkata, apa yang kau inginkan darinya? Dia di rumahnya sendiri. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Biarkan dia pergi. Tapi bagaimanapun juga kita adalah tamu. Dan rasanya agak kurang nyaman karena tuan rumah tidak ada di sini. Haruskah kita mencarinya? Tanya Ye Xuan. Yi Jun berkata tanpa mendongak. Apa yang perlu dicari? Tawa Ye Xuan. Dia merasa bahwa anak ini berasal dari dunia yang berbeda dari mereka. Dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin akan dilakukannya. Apakah aku bahkan tidak boleh tertawa? Aku bisa tertawa karena meskipun kau sudah lama mengenal Luogan, kau mungkin tidak memahaminya sebaik aku. Ye Xuan duduk santai di kursinya, tampak sama sekali acuh tak acuh. Mendengar itu, semua orang tak kuasa menahan cemoohan. Sungguh lelucon, kami tidak mengenal Luogan sebaik kalian. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, mengapa kami tidak memahami Luogan sebaik kamu? Kami sudah mengenal Luogan selama bertahun-tahun. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Yi Jun tertawa begitu mendengar ini, dan langsung tertarik, menatap lurus ke arah Ye Xuan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kalau begini? Tak seorang pun dari kita tahu di mana Luogan berada atau apa yang sedang dia lakukan, kan? Mari kita jadikan itu sebagai taruhan. Kita akan pergi mencari Luogan dan melihat siapa yang menemukannya lebih dulu. Itulah pemenangnya. Sesederhana itu, bukan? Pernyataan ini setidaknya terdengar masuk akal. Jadi Yi Jun mengangguk setuju. Semua orang juga menganggapnya cukup menarik. Orang-orang ini tidak akan pernah melepaskan apapun yang menyangkut menjaga harga diri mereka. Apapun kompetisinya, dia tidak boleh kalah. Dia harus menang. Jika tidak, itu tidak dapat diterima. Anak-anak orang kaya ini terbiasa dengan kehidupan mewah dan tidak memiliki tekanan. Satu-satunya hobi mereka adalah bersaing. Membuat mereka kehilangan muka lebih buruk daripada membunuh mereka. Taktik memprovokasi orang lain mungkin tidak selalu berhasil, tetapi dijamin efektif melawan tipe orang seperti ini. Baiklah. Mari kita adakan kompetisi. Aku tidak percaya kau lebih mengenal villa ini daripada kami. Yi Jun langsung bersemangat dan bersikeras untuk mengadakan kompetisi dengan Ye Xuan untuk melihat siapa yang terbaik. Yang lain pun segera berangkat mencari secara terpisah.
Sebenarnya, ini tidak adil. Meskipun tidak ada yang menjelaskannya secara gamblang, pada dasarnya ini adalah pertarungan 1 lawan 7 untuk Ye Xuan. Jika salah satu dari mereka menemukannya, itu akan dianggap sebagai kekalahan bagi Ye Xuan. Memenangkan pertandingan di sini terlalu sulit, terutama karena ini adalah tempat yang mereka kenal, sementara Ye Xuan tidak. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Itulah mengapa Ye Xuan berani berkompetisi bahkan dalam sesuatu yang tidak memiliki peluang untuk menang, yang membangkitkan semangat juang mereka. Jika mereka masih kalah darimu seperti ini, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Oh Qian merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Melihat semua orang telah pergi kecuali Ye Xuan yang masih berlama-lama, dia berjalan mendekat dan bertanya, katakan yang sebenarnya, apa yang kau rencanakan? Kau tampak agak aneh. Ye Xuan terkekeh dan berkata dengan penuh teka-teki, kau akan segera tahu. Ikutlah denganku agar kau tidak ketinggalan pertunjukannya. Oh Qian langsung merasa tenang. Meskipun Ye Xuan tidak menjelaskan semuanya dengan gamblang, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia yakin akan kemenangan. Selama Ye Xuan yakin pada dirinya sendiri, dia seharusnya tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Oh Qian mengikuti Ye Xuan ke lantai 2. Lia dan Yi Jun juga sibuk mondar-mandir. Ye Xuan hendak mengumpat dalam hati. Di tempat sekecil ini, mereka bahkan belum masuk untuk mencari seseorang. Ketika dia melihat Lia mendorong pintu Luogan dengan keras. Lia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, lalu dengan cepat menutup pintu. Dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini, tetapi dia tidak berkata dengan tidak senang. Kenapa kau berteriak? Kau membuat keributan sekali. Kukira sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Minggir, tidak, jangan masuk, tidak ada siapapun di sini. Mari kita lihat ke bawah. Lia buru-buru menghentikan Yi Jun. Yi Jun bisa merasakan ada yang tidak beres hanya dengan melihat ekspresi Lia. Dia mendorong Lia menjauh lagi, sambil berkata, aku akan pergi melihatnya. Semakin kau bilang tidak ada yang bisa dilihat, semakin aku ingin melihatnya. Yang lain juga merasa penasaran. Orang-orang ini, dengan masalah mereka sendiri, tidak akan melewatkan kesempatan untuk hiburan, terutama mengingat ekspresi tegang Lia. Lia mencoba menghentikan Yi Jun, tetapi Yi Jun tinggi dan kuat, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghentikannya? Dia langsung terdorong ke samping. Lia tidak bisa berteriak keras, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Luogan, tolong jangan salahkan aku sudah melakukan yang terbaik. Yi Jun dengan berani mendorong pintu hingga terbuka, dan begitu dia melakukannya, dia melihat Luogan dan pengasuhnya tampak kebingungan. 7 atau 8 pasang mata sedang mengamati. Ini akan menjadi pemandangan yang luar biasa, dan semua orang terpaku di tempat. Luogan, apakah ini fisioterapi? Yi Jun tersipu dan tertawa canggung. Luogan menatap Yi Jun dengan tajam dan berkata dengan kesal, kenapa kau tidak bermain di bawah? Apa yang kau lakukan di sini? Aku, Yi Jun tergagap, tidak yakin harus berkata apa. Oh Qian terkekeh di samping Ye Xuan, hampir membuat Luogan membeku sepenuhnya. Luogan tetap tenang karena mereka semua sudah terbiasa dengan hal semacam ini, dan melihatnya bukanlah masalah besar bagi mereka. Meskipun Oh Qian mengetahui gaya Luogan, dia tidak mungkin bisa meyakinkan keluarganya hanya dengan beberapa kata tanpa bukti apapun. Situasinya berbeda sekarang. Anda tertangkap basah oleh Oh Qian. Apa penjelasan Anda untuk ini? Qian, kau juga di sini. Luogan menatap Oh Qian seolah jiwanya telah dicabut, kehilangan kata-kata. Oh, sepertinya aku telah mengganggumu. Cek, lanjutkan saja pekerjaanmu. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Oh Qian tertawa dan menarik Ye Xuan pergi. Ye Xuan memasang ekspresi tak berdaya, yang berarti, aku juga diseret pergi. Jangan salahkan aku. Luogan sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Pengasuh itu terisak pelan di sampingnya, dan semakin ia menangis, semakin jengkel Luogan. Berhenti menangis dan pergi sana. Luogan meraung. Pengasuh itu langsung menangis terseduh-seduh. Tertangkap basah saja sudah cukup memalukan. Tetapi dimarahi Luogan seperti itu, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia tidak menangis? Ayolah, kenapa kau bersikap arogan pada seorang wanita? Bukannya dia merusak rencanamu, kata Lia. Tak tahan lagi. Mereka berdua adalah wanita, dan mereka memiliki rasa saling melindungi. Apa yang kau lakukan di sini kalau kau tidak punya pekerjaan lain? Ada apa denganmu? Tanya Luogan. Lalu Lia pun ikut bertanya. Lia bukanlah orang yang mudah tersinggung, dan dia langsung marah, menunjuk Luogan dan berkata, dasar tak tahu malu. Saat aku masuk tadi, kau tidak melihatku juga. Aku memberimu waktu, jadi kenapa kau tidak bersembunyi dan berpura-pura tidur? Memperbaikinya, sialan. Bagaimana kalian semua tiba-tiba muncul bersama? Yi Jun, katakan padaku kenapa? Luogan merasa semakin gelisah. Bagaimana mungkin mereka ditangkap secepat ini?
Sungguh kebetulan. Sambil menoleh, Luogan melihat melalui jendela bahwa Ye Xuan telah membawa Oqian-Qian ke dalam mobil dan melaju pergi, yang semakin menyulut amarahnya. Kami tidak tahu kau melakukan ini di sini. Ye Xuan bilang dia mencarimu. Jadi kami datang bersama untuk mencarimu. Jika aku tahu kau ada di sini, aku tidak akan pernah mencarimu, kata Yi Jun dengan sangat menyesal. Jadi, Ye Xuan yang mengirimmu ke sini. Luogan sepertinya menyadari sesuatu. Orang lain juga menyadari masalah ini. Apakah ini berarti kita semua telah dimanfaatkan olehnya? Ini, baiklah. Baiklah. Ye Xuan, kau tunggu saja. Luogan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ye Xuan tidak tertarik berdebat dengan Luogan. Dia sudah pergi bersama Oqian-Qian. Baik Oqian-Qian maupun Ye Xuan merasa sangat puas. Kegembiraan seperti ini adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa alami. Hahaha. Ye Xuan, kau terlalu kejam. Kau benar-benar mempermainkannya seperti itu. Apa kau tidak takut membuat Luogan marah dan membalas dendam padamu? Tanya Oqian-Qian sambil tertawa. Kenapa aku harus takut? Jika seorang pria takut akan hal ini, itu menyedihkan. Kenapa kau tidak bertanya padanya apakah dia takut padaku? Kata Ye Xuan dengan nada mendominasi. Baiklah, kau memang sudah banyak berubah. Tapi itu bagus juga. Setidaknya kau sudah memberi pelajaran pada Luogan. Aku hanya penasaran kenapa Luogan tertarik padaku. Bukankah Lia lebih cantik dariku? Kenapa dia tidak bisa bersama Lia? Kata Oqian-Qian dengan wajah gelisah. Beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar kesal dengan Luogan. Sepertinya Luogan tidak melakukan hal lain selain menganggap mengejar Oqian-Qian sebagai hal terpenting dalam hidupnya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Mustahil bagi siapapun untuk menghindarinya. Kurasa sudah saatnya menghadapi Luogan, kata Ye Xuan dengan serius. Alisnya berkerut. Apa maksudmu? Oqian-Qian bertanya dengan tergesa-gesa, merasakan bahwa suasana mulai tegang. Setelah berpikir panjang, aku menyadari bahwa memperpanjang masalah ini bukanlah solusi. Jika Luogan melancarkan serangan balik yang kuat kali ini, maka mari kita langsung ke intinya, kata Ye Xuan dengan tenang. Tapi keluarganya sangat berpengaruh di kota Haizu. Tidakkah kau takut menyinggung mereka dan menanggung akibatnya? Tanya Oqian-Qian sambil menyeringai. Apa yang aku takutkan? Jangan coba memprovokasiku. Biar ku katakan, trik itu tidak akan berhasil padaku. Memperpanjang masalah ini bukanlah solusi. Ada keuntungan jika kita menghadapinya lebih cepat daripada nanti, kata Ye Xuan. Luogan bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Kejadian hari ini telah membuatnya benar-benar dipermalukan, dan masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Aku khawatir Luogan akan melakukan sesuatu padamu. Jika tidak, sebaiknya kau bersembunyi dan kembali ke desa. Selama aku tidak menyerah, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Oqian-Qian dengan cemas. Kau bercanda, kau pikir aku akan bersembunyi darinya. Jangan lupa. Kau perempuan dan aku laki-laki. Bagaimana mungkin seorang perempuan melindungi laki-laki dari tembakan? Apakah aku masih ingin hidup? Ye Xuan buru-buru menolak. Bisakah kalian berhenti berdebat? Aku serius. Kembali ke desa kalian sekarang juga. Oqian-Qian meraung. Ye Xuan menatap Oqian-Qian dengan aneh. Bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba marah. Meskipun Oqian-Qian selalu memiliki temperamen buruk, kembali atau tidak? Tanya Oqian-Qian dingin. Aku tidak akan kembali, kata Ye Xuan sambil menyeringai. Sama sekali tidak takut dengan ancaman Oqian-Qian. Kalau kau tak mau kembali, tidak apa-apa. Lagi pula, aku tak akan jadi yang menderita. Aku hanya akan lihat siapa yang lebih baik di antara kalian berdua. Aku akan pergi dengan siapapun yang lebih baik. Aku tidak akan rugi jika pergi dengan yang lebih baik. Oqian-Qian tiba-tiba tersenyum dan tertawa. Kenapa aku begitu terburu-buru? Tawa Oqian-Qian membuat Ye Xuan kembali merasa sedih. Ia merasa seperti telah bertindak bodoh. Bukankah ia telah menjadi lahan percobaan seseorang? Entah menang atau kalah. Pada akhirnya ia tetap kalah. Aku tidak ingin kembali ke rumah kakak Lili malam ini. Repotnya harus keluar masuk terus. Dan jika orang-orang berpikir ada sesuatu di antara kita, itu tidak akan baik untuknya, kata Ye Xuan. Oqian-Qian langsung tertawa kecil. Kau takut? Kalau takut, jangan lakukan. Kau akan menyesal setelah melakukannya. Tapi bagus juga mengetahui cara menghindari kecurigaan. Lagi pula, kakak Lili sedang berada di momen krusial untuk promosinya, dan dia tidak bisa dihalangi olehmu. Pria yang tahu bagaimana memikirkan wanita adalah pria yang baik. Salut, jangan hanya memberi pujian. Carikan aku tempat tidur. Kalau tidak, aku akan tidur di tempatmu, kata Ye Xuan sambil menyeringai. Oqian-Qian langsung memutar matanya ke arah Ye Xuan, tetapi apa yang dikatakannya masuk akal. Ye Xuan tidak akan pergi untuk saat ini. Dia masih perlu mencari tempat tinggal. Di mana Ye Xuan bisa menginap di kota Haizu? Dia tidak bisa pergi ke rumah Liang Li.
juga tidak bisa pergi ke rumahnya. Dan dia jelas tidak bisa pergi ke rumah Li Ruolian. Jika tidak, dia bisa menginap di hotel. Kenapa kamu tidak menghubungi teman-teman sekelasmu dulu? Mereka sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu bisa menginap di rumah mereka untuk sementara waktu dan bersenang-senang. Bukankah itu akan sempurna? Kata Okian Kian. Teman-teman sekelasku, apa kau bercanda? Mereka semua sedang di luar kota. Hei, aku merasa kau menjauhiku. Seolah kau tak ingin bertemu denganku lagi. Ye Xuan bercanda, berhenti bicara omong kosong. Ayo kita ke hotel. Aku tahu hotel yang cukup bersih. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo, kata Okian Kian. Terlalu bersih, itu tidak cukup. Aku tidak suka tempat yang terlalu bersih. Aku butuh sesuatu yang tidak terlalu bersih. Bagaimana kalau kau mencari hotel kecil atau salon rambut atau semacamnya? Ye Xuan menatap Okian Kian dengan senyum nakal. Okian Kian tampak sama sekali tidak khawatir. Mencemooh dan berkata, apapun. Kau seorang dokter. Kau tahu betapa seriusnya masalah keselamatan. Tempat-tempat ini tidak bersih. Dan apapun yang mungkin terjadi, kau harus menanggung konsekuensinya. Menanggung akibatnya sendiri. Itu tidak benar. Ye Xuan tersenyum penuh arti. Jika aku benar-benar pergi, dan aku terinfeksi sesuatu yang buruk, bukankah kita semua akan bertanggung jawab? Bagaimana kau bisa mengatakan, menanggung akibatnya sendiri? Kata-kata itu membuat Okian Kian sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Ini bukan lelucon. Ini benar-benar menakutkan. Kau, jangan bilang kau dulu sering ke pelacur. Okian Kian menunjuk Ye Xuan dengan jari-jari yang gemetar. Ye Xuan harus memutuskan apakah akan memberitahunya atau tidak. Tampaknya, mengingat kepribadian Okian Kian, jika masalah ini membesar, konsekuensinya bisa sangat serius. Bukannya Ye Xuan takut pada wanita, tetapi dia sedang mengemudi sekarang. Dan bagaimana jika Okian Kian menjadi gila dan mencuri kunci mobil atau semacamnya? Aku bertanya padamu, jangan pura-pura bodoh. Okian Kian sudah mengulurkan tangannya, siap mencekik Ye Xuan. Jika jawaban Ye Xuan sedikit saja tidak memuaskan baginya, Ye Xuan 9 yin. Dilihat dari panjang dan rampingnya jari-jari Okian Kian, cakarnya mungkin jauh lebih kuat daripada cakar wanita lain. Jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, maka akan kukatakan yang sebenarnya, ada. Akan kubunuh kau, dasar binatang buas. Benar saja, Okian Kian langsung melesat, tangannya seketika mencengkeram tenggorokan Ye Xuan. Dengan sedikit kekuatan saja, Ye Xuan akan langsung pingsan. Hei, biar ku jelaskan. Jelaskan dirimu, aku akan membantu seseorang, teriak Ye Xuan dengan tergesa-gesa. Dasar bajingan tak tahu malu, kau pikir aku mudah ditindas? Hari ini aku harus menyingkirkan wabah ini dari dunia dan melumpuhkanmu. Barulah aku bisa hidup dengan hati nurani. Okian Kian dipenuhi kebencian. Ye Xuan yang bau ini, ternyata orang yang sangat bejat. Berperilaku bejat saja sudah cukup, tapi dia juga membahayakan orang lain. Jika dia sampai menyebarkan penyakit, Okian Kian siap mati. Hehe, aku bilang, kau terlalu terburu-buru. Biar ku jelaskan, aku sedang mencoba membantu seseorang. Aku tidak tahu akan ada seorang gadis yang datang. Ternyata dia seorang mahasiswi yang butuh uang. Jadi, bukankah aku sudah berbuat baik? Ye Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Perasaan ini cukup nyaman. Seperti inilah seharusnya rasanya jatuh cinta. Jika Okian Kian sama sekali tidak menanggapi apapun yang dilakukan Ye Xuan, lalu apa gunanya? Lebih baik seperti ini, melakukan perbuatan baik. Kau bodoh, idiot. Kau percaya padanya saat dia berpura-pura menjadi mahasiswa. Siapa lagi yang akan dia bodohi kalau bukan kau? Kau tertipu dan kau masih membantunya menghitung uang. Ngomong-ngomong, berapa banyak yang kau habiskan? Tidak. Berapa banyak yang kau berikan padanya? Okian Kian tiba-tiba bertanya. Aku memberikan 3.000 yuan. Ye Xuan masih berbohong. Jika dia mengatakan 10.000 yuan, bukankah Okian Kian akan membunuhnya? Berapa harganya? Okian Kian terkejut sejenak, dan tangannya tanpa sadar kembali mencekik leher Ye Xuan. Tunggu. Tenang. Lihat. Aku yang mengemudi. Tenanglah, keselamatan adalah yang utama, kan? Ye Xuan benar-benar mulai gugup. Tatapan mata Okian Kian terlihat berbeda hari ini. Jika Ye Xuan benar-benar membuatnya marah, dia mungkin akan melakukan sesuatu. Kalau begitu, sebaiknya kau jelaskan dirimu dengan jelas. Okian Kian dengan marah duduk di sebelahnya. Namun, Ye Xuan masih merasakan bahaya. Aura bahaya itu masih terasa. Dan Ye Xuan tidak berani berbicara terlalu terus terang. Setelah banyak pertimbangan, mari kita siapkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kian, bicaralah cepat jika kau ingin mengatakan sesuatu, teriak Okian Kian segera. Yah, tak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Jadi mari kita katakan saja apa yang ada di pikiran kita. 3.000 yuan. Bagaimana jika dia benar-benar masih perawan? Lagi pula,
Aku sudah melihat kartu pelajarnya dan aku sudah memeriksa tubuhnya. Dia memang masih perawan. Ye Xuan terkekeh. Suaranya semakin lembut menjelang akhir. Oh Qian terdiam. Apa yang terjadi? Kau sudah berbicara begitu lama, tapi kau masih berhasil menipu orang. Bantuan macam apa ini? Jika memang begitu, setidaknya kau tidak terlalu banyak tertipu. Kartu pelajar. Hei, apa kau bisa melihatnya? Apa kau tahu cara memeriksa kartu identitas? Mereka hanya ingin mendapatkan beberapa ratus yuan, dan kau memberi mereka 3.000 yuan, dan kau masih berani membual tentang itu. Aku takjub, aku belum pernah melihat orang sebodoh kau. Kau pikir kau pintar sekali. Oh Qian merasa jengkel. Semakin pintar seseorang terlihat, semakin mudah mereka ditipu. Apa maksudnya 3.000 yuan? Oh Qian bingung. Bagaimana aku sudah belajar dari kesalahanku, dan aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tapi apakah masalah akomodasiku sudah terselesaikan? Ye Xuan tergagap. Baiklah. Hotel besar pertama ada di persimpangan berikutnya. Belok kiri saja. Parkir saat kita sampai di sana, kata Oh Qian dengan marah. Dia merasa sangat tertekan. Kamu sudah menghabiskan ribuan dolar ini, kan? Baiklah. Kalau begitu mari kita cari hotel yang bagus. Tempat di mana kamu bisa menghabiskan semua uangmu. Kamu kaya. Jadi itulah yang seharusnya kita lakukan. Ye Xuan memandang hotel itu dan merasa ada yang janggal. Apakah hotel ini benar-benar dipilih secara acak? Kelihatannya mahal. Apa yang direncanakan Oh Qian? Setelah memikirkannya dengan saksama, Ye Xuan merasa bahwa Oh Qian mungkin sedang merasa tidak seimbang. Berpikir bahwa jika Ye Xuan bisa menghabiskan beberapa ribu yuan untuk orang asing, lalu mengapa dia tidak bisa menghabiskannya untuknya? Ye Xuan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia telah menyembunyikan jumlah pastinya. Sebenarnya itu 10.000 yuan. Ya sudahlah. Selama wanita itu bahagia, Ye Xuan memarkir mobil di tempat parkir, dan petugas keamanan dengan sopan mengantar Ye Xuan dan Oh Qian ke tempat yang tepat. Ye Xuan tanpa sadar melirik nama hotel mewah itu, Fengya Grand Hotel, dan ada sesuatu yang terasa janggal. Penjaga pintu dan penyambut tamu sangat sopan. Ketika mereka tiba di meja resepsionis, dua resepsionis cantik dengan setelan wanita merah dengan ramah menanyakan kebutuhan Ye Xuan dan Oh Qian. Bagaimana harga rumah dihitung? Tanya Oh Qian dengan kesal. Resepsionis itu sangat profesional dan sama sekali tidak menunjukkan ketidakpuasan. Dia berkata dengan sopan, "Halo, Nona, kami." "Siapa? Nona, itu. Siapa yang kau panggil, Nona? Siapa yang kau panggil, Nona?" Oh Qian baru saja kesal dengan insiden Nona itu. Jadi sebaiknya dia tidak menyebutkan kata itu lagi. Namun, resepsionis itu tidak tahu detailnya dan langsung terkejut. Namun, para resepsionis ini, yang sudah terbiasa melihat dunia, tetap tersenyum pada Oh Qian meskipun tiba-tiba ditampar olehnya, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Ye Xuan buru-buru mengetik dia sedang ada masalah. Jangan dipedulikan di ponselnya, memperbesar gambar, dan mengambil foto Oh Qian dari belakang. Pada saat yang sama, dia membuat ekspresi lucu kepada kedua resepsionis. Para resepsionis kemudian tenang dan memandang Ye Xuan dengan sedikit senang, menganggap tingkahnya cukup menghibur. "Apa yang kalian tertawakan?" Oh Qian menatap kedua gadis itu dengan bingung. Meskipun itu karena profesi mereka, senyum mereka terlalu hangat. Mereka bukan manusia, mereka praktis seperti dewa. "Tidak apa-apa. Kami hanya menunggu instruksi Anda selanjutnya," kata resepsionis sambil tersenyum. Oh Qian menyadari bahwa ia telah bertindak agak berlebihan. Jadi ia menurunkan sikapnya dan berkata dengan nada ramah, "Izinkan saya memberitahu Anda tentang tarif kamar Anda." "Baiklah. Berikut rinciannya. Hotel kami menawarkan kamar deluxe, kamar standar, suite, dan suite presiden. Kamar deluxe harganya 1.900 yuan per hari. Kamar standar harganya 858 yuan per hari. Suite harganya 3.600 yuan per hari, dan suite presiden harganya 18.000 yuan per hari," kata resepsionis itu. Oh Qian tersenyum dan menghitung dalam hatinya bahwa menginap di suite presiden terlalu mahal. Harga suite itu pas, yaitu 3.600. "Sendirian, aku tidak boleh tinggal di sini." Oh Qian menatap lurus ke arah Ye Xuan dan bertanya. Ye Xuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tentu saja aku tidak keberatan jika kau ingin tinggal. Lebih baik semua orang berbagi kamar. Dengan begitu, uangnya tidak akan sia-sia. Akan sia-sia jika satu orang tinggal sendirian. Siapa yang memesan kamar denganmu? Dengan siapa kau memesan kamar?" Mata Oh Qian menjadi dingin, dan Ye Xuan segera menghilang. "Saya sudah mendaftarkan informasi identitas saya dan membayar uangnya. Saya akan mengambil kuncinya sendiri dan mencari pintunya sendiri. Saya pergi. Sebaiknya kau jelaskan dirimu dengan jelas. Kau mau lari kemana?" teriak Oh Qian.
Suaranya hampir seperti suara soprano. Teriakan itu mengejutkan semua orang di aula. Kemudian, melihat Ye Xuan dikejar tanpa henti oleh Ou Qianqian, mereka langsung mengerti dan tak kuasa menahan tawa. Pria ini akan mengalami masa sulit. Dia akan selalu diatur oleh pacarnya seumur hidup. Wow, Ye Xuan tak kuasa menahan kekagumannya. Uang yang dikeluarkan memang sepadan. Hotel bintang 5 benar-benar berbeda. Begitu masuk, ia menyadari bahwa itu memang sepadan dengan harganya. Interior yang mewah namun bersahaja dan indah. Tata letak yang sempurna, sungguh menakjubkan. Sebelumnya, Ye Xuan hanya pernah menginap di hotel 2 kali. Pertama kali saat ia pertama kali masuk universitas, ketika ia menginap di sebuah hotel kecil seharga 10 yuan. Kondisinya mengerikan, dan itu menjadi kenangan yang menyakitkan. Kali lainnya adalah ketika ia menginap di hotel murah. Singkatnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ruangan di depanku. Rasanya seperti surga dan bumi. Luar biasa, akhirnya aku bisa menikmati kehidupan semewah ini. Ini tidak mudah, namun, Ye Xuan masih sedikit tidak puas, karena rumah ini bagaimanapun juga bukanlah miliknya sendiri. Ye Xuan bersumpah bahwa dia pasti akan memiliki villa besar miliknya sendiri di masa depan, yang sangat mewah. Saya tidak tahu merek kasur hotelnya apa, tetapi kasurnya sangat empuk sehingga tangan saya tenggelam saat saya menekannya. Spraynya juga sangat lembut dan nyaman saat disentuh. Ayo, Nona cantik, silakan ke sini. Aku akan mentraktirmu tidur siang, kata Ye Xuan sambil tersenyum jahat kepada Ou Qianqian. Ou Qianqian melemparkan bantal, lalu mengangguk dan berkata, suasana di sini lumayan. Meskipun tidak sebagus yang kubayangkan, tapi masih bisa diterima. Ye Xuan terdiam. Tuntutan ini terlalu tinggi. Apakah hanya ini yang bisa dia terima? Dia telah menghabiskan beberapa ribu yuan. Sepertinya Ou Qianqian masih belum puas benar saja. Sebelum Ye Xuan menyelesaikan pikirannya, dia mendengar Ou Qianqian berkata, ayo keluar dan bersenang-senang. Ada kamar mandi di lantai bawah. Ayo mandi. Setelah mendengar tentang rencana pergi ke pemandian umum, Ye Xuan menjadi sangat tertarik. Dia belum pernah ke pemandian umum kelas atas sebelumnya, dan dia bertekad untuk mencobanya hari ini. Dia sudah membayar beberapa ribu yuan untuk kamar tersebut, jadi mengapa dia harus mempermasalahkan beberapa ratus yuan untuk mandi? Ou Qianqian melakukan panggilan internal, menemukan lokasi kamar mandi, lalu pergi. Ye Xuan segera mengikuti. Jika Ou Qianqian pergi dan dia tidak, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Lagi pula, semua uang akan dibebankan kepada Ye Xuan, jadi kecil kemungkinan dia bisa menabung sedikit pun. Kamar mandi terletak di lantai 3 hotel. Dekorasi mewah di sepanjang jalan sangat memanjakan mata. Setelah memasuki kamar mandi, Ye Xuan menemukan bahwa ada begitu banyak pilihan untuk mandi. Ye Xuan sama sekali mengabaikan kelopak mawar dan mandi susu. Tetapi dia tidak keluarga, tanya Ye Xuan sambil terkekeh. Apakah kau mencari kematian? Tatapan tajam Ou Qianqian membungkam pelayan itu. Aku tidak akan mandi bersamamu. Kenapa kau marah? Kata Ye Xuan dengan ekspresi tak berdaya. Kata-kata itu, begitu terucap, membuat Ou Qianqian sangat marah. Apa maksudmu? Kamu tidak mau mandi bersamaku? Apa kamu meremehkanku atau bagaimana? Aku baru saja bilang aku tidak mau mandi bersamamu. Lalu kamu bilang kamu memang tidak berencana mandi bersamaku. Apa kamu mencoba mempermalukanku di depan orang lain? Kalian berdua. Bagaimana kalau saya memandikan kalian berdua secara campur dulu? Pelayan itu sudah tidak tahan lagi dan ingin segera menyingkirkan Ou Qianqian, si pengganggu ini. Jika Ou Qianqian tidak segera pergi, dia bahkan tidak akan punya keberanian untuk bekerja lagi. Siapa yang sanggup menanggungnya? Dia sering mengamuk tanpa alasan, dan sungguh menakjubkan bahwa pria ini bisa mentolerirnya. Baiklah, aku juga tidak peduli. Ye Xuan mengambil kartu-kartu itu dan segera pergi, tanpa menunggu reaksi Ou Qianqian, meninggalkan Ou Qianqian sendirian untuk merajuk. Namun, Ye Xuan juga sudah siap. Begitu dia keluar, bagaimana mungkin Ou Qianqian, dengan kepribadiannya, membiarkannya lolos begitu saja? Dia mungkin akan merencanakan cara untuk menghadapinya di kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, melihat bak mandi besar yang bersih namun kosong, Ye Xuan duduk dengan penuh kenikmatan. Inilah arti menikmati hidup. Untuk sesaat, Ye Xuan tidak ingin memikirkan apapun. Dia hanya ingin berada di sini dengan tenang, nyaman, dan rileks. Hei, kau benar-benar melihat sesuatu hari ini. Ya, aku tahu itu tidak semudah itu. Sudahlah, tiba-tiba. Tepat saat Ye Xuan memejamkan mata dan perlahan menikmati kenyamanan ini, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Namun, karena orang itu agak jauh dari Ye Xuan dan berjalan menjauh sambil berbicara, Ye Xuan mendengar suaranya semakin pelan. Karena waspada, Ye Xuan buru-buru menoleh untuk melihat, tetapi hanya bisa melihat setengah punggung orang itu. Aneh, bagaimana mungkin aku mendengar suara yang begitu familiar di sini?
Ye Xuan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Ye Xuan adalah tipe orang yang tidak bisa menyimpan masalah untuk dirinya sendiri. Begitu menemukan masalah, dia langsung gelisah dan harus mencari solusinya sebelum merasa tenang. Setelah semua keributan itu, Ye Xuan kehilangan selera untuk mandi. Dia cepat-cepat mengeringkan badannya, mengenakan pakaiannya, dan berlari keluar. Namun, dia tetap terlambat selangkah. Orang lain itu pergi setelah berpakaian dan pasti tidak akan menunggunya. Jadi Ye Xuan memutuskan untuk mencoba peruntungannya di area relaksasi kamar mandi. Area rekreasi dipenuhi oleh kelompok-kelompok orang yang mengenakan jubah mandi, minum kopi dan teh. Ada juga para wanita yang menawarkan pijat kaki dan rendaman kaki, dengan pelayanan yang sangat ramah. Setelah berkeliling sebentar dan menyadari bahwa dia belum menemukan sumber suara itu, Ye Xuan merasa lega. Karena dia sudah berada di sana, dia bisa duduk saja. Dia pernah ke kamar mandi mewah sebelumnya, tetapi itu ketika dia menemani bosnya. Itu tidak terlalu menarik, dan dia tidak bisa sepenuhnya bersantai dan menikmatinya sendiri. Dia hanya menonton orang lain bersenang-senang. "Halo Tuan, Anda ingin minum apa?" Seorang pelayan datang dengan sopan begitu Ye Xuan duduk. Ye Xuan mengambil menu dari pelayan. Dan apa yang dilihatnya hampir membuatnya pingsan, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan mulai dengan secangkir teh oolong. Terima kasih." 38 yuan untuk secangkir teh oolong. Harga macam apa itu? Namun, meskipun harganya memang agak tinggi, pelayanannya benar-benar sepadan. Sikap para pelayan sangat baik sehingga Ye Xuan merasa malu. Tak lama kemudian, secangkir teh dituangkan. Ye Xuan menyesap teh sambil memperhatikan keramaian yang berisik, merasa cukup puas. "Kau dari mana saja? Mengapa kau bersembunyi di sini?" Rambut indah Okian Kian terurai di punggungnya. Belum sepenuhnya kering, tetapi justru membuatnya tampak semakin cantik. "Ayo, duduk dan minum." "Kolak," kata Okian Kian kepada pelayan. Tepat ketika Ye Xuan hendak bertanya kepada Okian Kian apakah dia menikmati berendamnya, dia melihat dua tukang pijat membawa kotak-kotak kecil berjalan mendekat dan membungkuk kepada Ye Xuan dan Okian Kian. "Halo Bapak Ibu, apakah Anda ingin layanan rendaman kaki, pijat, atau fisioterapi?" Okian Kian mengangguk dan berkata, "Ayo kita pijat kaki. Aku merasa sangat lelah beberapa hari terakhir ini." "Aku juga mau pijat kaki," kata Ye Xuan. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau terlalu malu memesan layanan khusus di depanku?" Okian Kian melirik Ye Xuan. Ye Xuan menghela napas tak berdaya. Berpikir dalam hati, "Apa yang kau pikirkan?" Kedua teknisi itu sama sekali tidak keberatan. Bahkan, mereka tertawa dan menganggap tingkah laku Ye Xuan dan Okian Kian cukup lucu. Menikmati teh sambil dipijat kaki terasa sangat nyaman. Setengah jam berlalu begitu cepat. Setelah dipijat kaki, Ye Xuan merasa benar-benar rileks. "Apakah kamu belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya?" tanya Okian Kian sambil tersenyum. "Bukannya aku belum pernah ke sini sebelumnya, hanya saja aku belum pernah menikmatinya. Tapi aku akan sering datang ke sini di masa mendatang," kata Ye Xuan dengan tegas. Mengenang pengalaman masa lalunya, Ye Xuan merasa semakin yakin bahwa kehidupan yang dijalaninya saat ini adalah hasil jerih payah. Tetapi justru karena itulah ia semakin enggan untuk kehilangannya. "Lumut, haha. Aku penasaran kalian berdua pergi kemana. Aku tidak menyangka kalian bisa kabur ke sini. Apa kalian sedang mengerjaiku?" Tepat saat itu, seorang asing yang dikenal muncul Lia. Ye Xuan terdiam sejenak. Ia dan Lia baru bertemu hari ini, tetapi mereka sudah bisa mengobrol. Namun, mereka baru saling mengenal dalam waktu singkat, jadi mereka bukan teman maupun orang asing, yang membuat suasana sedikit canggung. Kami, Ye Xuan ingin mengatakan bahwa Okian Kian yang membawanya ke sini, tetapi dia menyadari bahwa Okian Kian tersenyum sangat aneh. "Apa yang terjadi? Sepertinya aku telah ditipu atau semacamnya." "Kau sudah tahu?" tanya Ye Xuan. Saat itu, Okian Kian akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Ia terkekeh dan menarik Lia untuk duduk di sebelahnya. "Apa kau pikir aku tidak tahu tentang hotel milik keluarga Lia? Bahkan ada huruf ya di namanya. Nona Li kita sedang minum bersamamu. Kau benar-benar beruntung. Jangan begitu. Kita semua berteman. Karena kau di sini, aku akan menanggung semua biaya hari ini. Jangan coba-coba membayar denganku. Ini persahabatan antar teman. Lain kali kau bisa mentraktirku. Tapi kali ini biarkan aku yang membayar." Lia menepuk bahu Ye Xuan dengan ramah dan memberinya stroberi. Ye Xuan memandang stroberi itu. Ukurannya sangat besar dan jelas merupakan varietas yang bagus. Dia menelannya dalam sekali gigitan, dan rasanya cukup enak. Saat ini, Ye Xuan merasa semakin nyaman memandang Lia, dan dia merasa bahwa dia belum cukup memperhatikan Lia ketika berada di rumah Luogan. Lia memesan koktail, menyesapnya, lalu berkata, "Kupikir pertemuan kita sudah selesai, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi."
Berpikir begitu, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk berteman. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk menjadi teman baik. Lia tidak keberatan dengan lelucon Ye Xuan. Sebaliknya, dia menghargai kejujuran Ye Xuan dan menganggapnya cukup jantan. Tidak seperti pria lain yang ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Yang tergagap dan berpura-pura begitu munafik, dan yang tampak picik. Kalau soal berteman, sebaiknya bertemanlah dengan seseorang yang seperti dirimu, yang terbuka dan jujur. Kalau berteman dengan teman yang hanya ada saat senang atau teman palsu, itu akan membawa sial. Lia menghela napas. Ye Xuan langsung mengerti apa yang telah terjadi. Tampaknya Luogan dan Lia bertengkar lagi setelah mereka pergi. Jika tidak, Lia tidak akan semarah itu. Baiklah, Xiaoya, jangan marah. Marah hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Ayo, kita minum. Oh Qian menyemangati sambil tersenyum. Semakin Ye Xuan melihat ini, semakin bahagia dia. Karena Luogan sangat marah sampai-sampai bertengkar dengan sahabatnya. Itu berarti usaha Ye Xuan hari ini tidak sia-sia dan semuanya berharga. Siapa lagi? Teriakan keras dari kerumunan menarik perhatian semua orang, termasuk Ye Xuan dan kelompoknya. Hei, kalian ini laki-laki sejati. Ayo, kalau kalian menang, aku akan memberimu 2000 yuan. Kalau kalian kalah, aku tidak akan mengambil uang kalian. Apa yang kalian takutkan? Apa yang kalian takutkan? Suara yang familiar itu terdengar lagi. Dan Ye Xuan buru-buru menoleh. Itu Yi Jun. Sebelum Ye Xuan sempat bereaksi, dia melihat Lia mengerutkan kening dan berkata, Yi Jun ini semakin keterlaluan. Ini hotel bintang 5, bukan jalanan. Apa yang dia banggakan? Seolah-olah tidak ada yang peduli dengan uang 2000 yuannya. Dia tak terpisahkan dari Luogan. Dia benar-benar sudah berubah menjadi buruk. Sungguh brengsek. Di samping Yi Jun ada seorang pria yang sangat tinggi dengan ekspresi arogan, dan seorang pria yang sedikit lebih pendek dengan fisik yang sama kuatnya. Bersama Yi Jun, mereka bertiga praktis adalah pembuat onar. Apa? Kau tidak suka 2000 yuan? Kalau begitu 3000 yuan saja. Cepat letakkan uangnya di sini. Jangan bertele-tele lagi. Yi Jun semakin sombong, dan segera mengeluarkan 1000 yuan lagi. Uang kertas baru itu diletakkan di atas meja, yang sangat menarik perhatian. Ye Xuan merasa bingung. Semua orang menginap di hotel bintang 5. Jadi siapa yang membutuhkan beberapa ribu yuan? Namun, uang tunai masih sangat ampuh. Dan ketika uang tunai dipadukan dengan sifat kompetitif seorang pria, ceritanya menjadi berbeda. Para pria membawa pacar atau istri mereka ke sini, dan mereka semua peduli dengan citra mereka. Siapa yang sanggup dipermalukan seperti ini oleh Yi Jun? Aku akan melakukannya, teriak seorang pria berambut keriting sambil menggertakkan giginya. Temannya menariknya kembali, tetapi tidak bisa menghentikan ledakan amarahnya. Dia mendorong temannya ke samping dan bersikeras untuk berjalan mendekat. Hei, itu bagus sekali. Akhirnya, seorang pria sejati, menang atau kalah, setidaknya dia berani datang. Tidak seperti yang lain yang hanya bersembunyi dan bertingkah seperti pengecut, kata Yi Jun dengan bangga. Dengar, aku akan ikut bertanding. Bahkan jika aku menang, aku tidak akan mengambil uangmu. Jangan merasa hebat hanya karena punya uang. Kalian masih perlu belajar bagaimana bersikap. Jika aku menang, kalian semua bisa pergi saja dan berhenti merusak suasana hati semua orang, kata pria berambut keriting itu dengan marah. Mendengar ucapan pihak lain, ekspresi Yi Jun langsung berubah, tetapi dia segera tersenyum lagi, mengangguk, dan berkata, aku suka kepribadianmu. Hehe, kau berani. Menariknya pergi, ia bisa tahu dari penampilan pria itu yang tinggi dan kuat bahwa ia bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Ia baru saja memenangkan 3 ronde berturut-turut. Apakah pria itu benar-benar berpikir ia begitu mudah dikalahkan? Namun pria berambut keriting itu sangat marah dan tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Dia mendorong temannya ke samping, menunjuk ke arah Yi Jun, dan berkata, ayo, siapa yang takut pada siapa? Ayo pergi, teriak Yi Jun, dan pria jangkung di sebelahnya langsung duduk di meja. Melihat ini, Ye Xuan tak kuasa menahan senyum. Apakah kau tidak akan melakukan apapun terhadap hal seperti ini? Mengatur, bagaimana aku bisa mengatur mereka? Mereka tidak berkelahi. Ini komunikasi normal. Meskipun aku tidak suka perilaku Yi Jun, dia telah menahan diri. Jika dia berada di tempat orang lain dan seseorang berani berbicara kepadanya seperti itu, dia pasti akan menyerang mereka. Dia menghormatiku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak menghormatinya? Lia menghela napas pasrah. Sebenarnya, Yi Jun jauh lebih baik daripada Luogan. Setidaknya dia tahu bagaimana mengalah kepada Lia dan setidaknya dia tahu bagaimana menjaga harga diri Lia. Sebagai teman, bagaimana mungkin kalian sama sekali tidak saling menjaga harga diri? Pria berambut keriting dan anak buah Yi Jun akan segera memulai pertandingan mereka. Kedua sisi dipenuhi orang, masing-masing mendukung kelompok mereka sendiri.
Namun, karena Yi Jun terlalu arogan, mengkritik dan mengabaikan semua orang, ia justru mendapatkan sedikit lebih banyak pendukung dan meraih keunggulan. 3, 2, 1. Mulai. Begitu pria berambut keriting itu mendengar bahwa permainan telah dimulai, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan fisik dan kekuatannya yang bagus, ditambah amarah yang selama ini ditahannya, dia memiliki keunggulan dalam hal momentum dan bahkan berhasil sedikit menekan pasukan Yi Jun. Namun Yi Jun tampak percaya diri dan tidak khawatir, dia memiliki keyakinan mutlak pada rakyatnya. Oh, bukankah Yi Jun akan mengalami kemunduran kali ini? Oh, Qian tidak mengetahui detailnya dan mengira Yi Jun sedang dalam masalah. Lia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, Yi Jun tidak mudah dihadapi. Ye Xuan mengangguk dan berkata, orang ini hanya menekan lawannya dengan ledakan kekuatan sesaat. Sebenarnya, perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar, dan dia tidak punya peluang untuk menang. Begitu Ye Xuan selesai berbicara, dia melihat bahwa pria berambut keriting itu secara bertahap telah sadar kembali, dan senyum mulai muncul di wajahnya. Semua orang bersorak untuk pria berambut keriting itu, tetapi beberapa orang dari pihak Yi Jun mencemoohnya. Pertarungan PK yang menegangkan itu tidak berlangsung lama, dan pria berambut keriting itu dengan cepat dikalahkan. Meskipun matanya dipenuhi rasa kesal, dia hanya bisa menerima kenyataan ini dengan pasrah, dan semua orang menghela napas. Pria berambut keriting itu berdiri dengan penuh kekecewaan dan berbalik untuk pergi. Tepat saat itu, Yi Jun bergegas mendekat, meraih pria berambut keriting itu, dan berkata sambil tersenyum, kau mau pergi kemana? Panggil aku kakek dulu, baru pergi. Kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Pria berambut keriting itu terdiam sejenak, tetapi dia tidak punya pilihan. Lagi pula, dia sendiri yang mengatakannya, dan dia tidak bisa mengingkari kata-katanya. Ada begitu banyak orang di sekitarnya, dia tidak bisa hanya berpura-pura bodoh. Mereka yang mendukung pria berambut keriting itu tak berdaya, tak seorang pun bisa membantunya dengan kata-kata. Pihak Yi Jun menjadi semakin arogan, dan mohon ampun, teriak Yi Jun dengan tidak sabar. Ye Xuan berjalan keluar sambil tersenyum. Begitu Yi Jun melihat Ye Xuan, matanya langsung menyala karena marah. Anak ini, dia bahkan berlari ke sini. Yi Jun, kau sungguh hebat, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Omong kosong, apa kau perlu memberitahuku, kata Yi Jun dengan acuh tak acuh. Ada apa denganmu, kenapa kau begitu agresif pada setiap orang yang kau ajak bicara? Lia tak tahan lagi dan melangkah keluar dari kerumunan untuk berkata. Lia, pergi dari sini. Apa kau lupa kenapa Luogan memarahimu hari ini? Itu semua gara-gara bocah tampan ini. Kenapa kau membantunya? Kata Yi Jun. Ye Xuan merasa bingung. Apakah Yi Jun benar-benar perlu membencinya sebegitu rupa? Atau apakah dia dan Luogan memang sedekat itu? Luogan pun tidak membenciku separah ini. Jadi kenapa kau lebih membenciku daripada Luogan? Ini hotel saya. Anda sudah membuat cukup banyak masalah. Mengapa membuat semuanya jadi canggung? Hormati saya. Jaga hormat apa yang harus kuberikan padamu. Jika aku memberimu hormat, lalu siapa yang akan menghormatiku? Anak ini menantangku di depan muka dan langsung pergi. Bagaimana aku bisa hidup di sini? Bagaimana aku bisa tinggal di kota Haizu? Yi Jun menyela Lia dengan tidak sabar. Yi Jun, jangan pergi terlalu jauh, seru Lia dengan marah. Tidak, apapun yang dikatakan orang, siapapun yang memohon, itu tidak akan berhasil. Sama sekali tidak akan berhasil, kata Yi Jun dengan tegas. Dilihat dari penampilannya, pria berambut keriting itu tampaknya akan celaka hari ini. Beberapa anak buah Yi Jun mengepungnya, dan Yi Jun sendiri terlihat mengancam. Dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Lia ingin membantu Yi Jun, tetapi dia tidak ingin memutuskan hubungan dengannya. Jadi dia tidak bisa memanggil petugas keamanan untuk mengusirnya. Hal ini membuat keadaan menjadi rumit. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana kalau kita ajak kalian semua bertanding? Kalau aku kalah, kalian bisa menghukumnya. Kalau kalian kalah, biarkan saja dia pergi. Punya lebih banyak teman berarti punya lebih banyak pilihan. Ye Xuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kata-kata itu langsung menarik perhatian semua orang. Sungguh lelucon. Kau berani menantang mereka. Mengapa satu orang bodoh belum juga belajar dari kesalahannya, sementara orang bodoh lainnya sudah siap untuk tertipu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar itu, Yi Jun langsung tertawa dan menunjuk Ye Xuan dengan jijik, sambil berkata, Kau benar-benar serius. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau tidak menganggap serius perkataan seorang pria? Kata Ye Xuan sambil tersenyum tipis. Wow, ternyata masih ada orang yang tidak takut mati. Oke, aku setuju. Tapi aku menuntut taruhan yang lebih tinggi. Itu belum cukup. Begini kesepakatannya, jika kau kalah, kau harus menerima hukuman yang sama seperti dia. Jika kau menang, kita berdua akan keluar dari sini. Bagaimana? Kata Yi Jun sambil tersenyum.
Tentu, Ye Xuan langsung setuju. Lia dan Oh Qianqian sama-sama sedikit khawatir. Ye Xuan adalah seorang dokter, sedangkan pria satunya adalah seorang atlet angkat berat. Bagaimana mungkin seseorang bisa menang dalam kompetisi seperti itu? Baiklah, kau mungkin bukan anak terbaik, tapi setidaknya kau punya semangat jantan. Menang atau kalah hari ini, kau telah mendapatkan rasa hormatku. Mari kita mulai. Yi Jun dengan santai menunjuk ke meja dengan gagang kunci Inggris dan berkata. Bawahan Yi Jun yang tinggi dan kekar mudah. Bukankah Yi Jun tidak akan belajar pelajaran apapun? Jadi Ye Xuan tersenyum dan berkata, apa, kau terburu-buru? Trik apa yang kau coba mainkan? Biar ku katakan, aku bukan Luogan. Dia mentolerirmu. Tapi aku tidak. Kau tidak akan pergi dari sini dengan mudah hari ini. Jika kau menang, bagus. Tapi jika kau kalah, aku akan menunjukkan padamu apa artinya berharap kau mati, kata Yi Jun dengan nada mengejek. Mendengar itu, Lia dan Oh Qianqian langsung mengerutkan kening. Ye Xuan adalah teman mereka. Jadi apa maksud Yi Jun dengan ini? Bahkan jika dia melawan Ye Xuan, setidaknya dia harus mempertimbangkan perasaan mereka. Apakah dia berpikir bahwa bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak dapat melindungi Ye Xuan? Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh, meletakkan tangannya di belakang kepala, dan berkata dengan malas, mengapa kau begitu terburu-buru? Apakah kau ingin segera mati? Sialan, kau mengulanginya lagi. Yi Jun telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama. Dia datang ke sini untuk melampiaskan kekesalannya karena Ye Xuan telah menipunya hari ini. Astaga, setelah melampiaskan amarahku, Ye Xuan muncul lagi di tengah jalan. Bukankah ini hanya mencari masalah? Jika dia tidak bisa mengatasi Ye Xuan, maka Yi Jun sebaiknya berhenti dari bisnis ini. Yi Jun memiliki temperamen yang mudah meledak, tidak seperti Luogan yang tenang dan terkendali. Dia tidak percaya pada perencanaan sebelum bertindak, dia langsung menyerang dan tidak akan menyerah sampai mencapai tujuannya. Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong, mulutmu seperti toilet. Persahabatan yang utama, persaingan yang kedua. Sekalipun aku menang, aku tidak akan memaksa orang lain memanggilku kakek sepertimu. Apa yang kau takutkan? Sialan, kapan aku pernah merasa takut? Yi Jun meraung, jika aku memenangkan kompetisi nanti, aku punya satu permintaan lagi. Kau harus menyetujuinya sebelum kita bicara, kata Ye Xuan. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana kita bisa menambahkan syarat di menit-menit terakhir? Kecuali kau memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Yi Jun berkata dengan lantang. Sebuah ide licik terbentuk di benaknya. Lia ingin sekali membentaknya saat itu juga. Tidak tahu malu. Bagaimana bisa kau membiarkan seseorang menang 2 pertandingan berturut-turut? Bagaimana kau bisa punya mental sekuat itu? Oh Qianqian sangat ingin menendang Yi Jun. Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan pria tak tahu malu seperti itu selama bertahun-tahun? Itu menghina karakternya. Mereka yang menyaksikan dari pinggir lapangan juga dalam hati mencemooh Yi Jun, menganggapnya sebagai orang yang pengecut dan lemah pendirian. 2 pertandingan saja. Apakah kau bersedia menyetujui syarat apapun? Kata Ye Xuan tanpa ragu-ragu. Kamu menang dulu, baru kita bicara, kata Yi Jun dengan angkuh. Yi Jun sangat gembira karena Ye Xuan tidak termakan umpan. Baiklah, aku menang. Satu-satunya permintaanku adalah kau jangan pernah datang ke hotel ini lagi. Itu bukan masalah besar. Kan, tanya Ye Xuan. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Ayo kita mulai. Yi Jun berpikir dalam hati. Apa bedanya tinggi atau rendah? Toh kita tidak akan menang. Kau pikir orang ini yang terkuat? Salah. Yang terkuat adalah orang lain. Seorang pria yang sedikit lebih pendek dan berwajah persegi. Aneh rasanya jika kau bisa menang melawan 2 orang yang lebih kuat darimu secara beruntun. Meskipun Ye Xuan terlihat tinggi dan gagah, ia memiliki pembawaan yang halus dan berwawasan luas. Terlepas dari fisiknya yang kuat, orang lain tidak menganggapnya sebagai pria yang kekar. Tidak ada yang bisa dilakukan Ye Xuan tentang hal itu, tetapi ia percaya pada kemampuannya sendiri. Mari kita mulai. Begitu Ye Xuan melakukan kontak dengan lawannya yang dahsyat, lawannya tampak yakin akan kemenangannya, sehingga dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xuan. Setelah menjalani pengujian singkat, Ye Xuan yakin dia bisa menang, tetapi mengingat rencana selanjutnya, dia memutuskan untuk tidak menang terlalu mudah. Semua orang di sekitar Ye Xuan sangat cemas, mengira dia pasti akan kalah. Tetapi Ye Xuan tidak kalah seperti yang mereka duga. Sebaliknya, dia tampak berjuang untuk bertahan. Wajah Yi Jun menunjukkan kegembiraan kemenangan. Meskipun Ye Xuan masih hampir tidak mampu melawan, tampaknya kekuatannya telah mencapai batasnya. Pihak lain juga bingung. Ye Xuan selalu tampak akan kalah. Tetapi mengapa dia selalu mampu bertahan dan tidak kalah sama sekali? Ye Xuan tidak memberi pihak lawan kesempatan untuk berpikir. Karena dia menyadari bahwa dia telah berpura-pura terlalu lama dan sudah saatnya untuk melakukan serangan balik. Yang terjadi selanjutnya adalah pembalikan keadaan yang ajaib. Ye Xuan melawan balik dengan sengit.
secara bertahap mendapatkan kembali keunggulan. Sekarang giliran lawannya yang panik. Keringat terus menetes dari dahinya. Sangat cemas. Ayo, ayo, teriak Lia, mengabaikan citranya sendiri, untuk menyemangati Ye Xuan. Melihat ini, Oh Qianqian juga diam-diam merasa khawatir. Dia menyatukan kedua tangannya dan berdoa dalam hati. Maaf, kau kalah. Ye Xuan tersenyum tipis, dan pihak lawan langsung merasa putus asa. Memukul, Ye Xuan dengan cepat mengerahkan kekuatannya dan menekan tangan orang lain itu dengan kuat ke atas meja, membuatnya tidak bisa bergerak atau bahkan melawan. Oh, sorak-sorai menggema dari kerumunan. Tak seorang pun menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar akan membalikkan keadaan dan menang. Dia benar-benar berhasil mengalahkan lawan yang begitu tangguh. Aku tidak percaya, pria ini tinggi dan kuat, tampaknya tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia kalah darinya? Ye Xuan adalah seorang ahli bela diri, dan sebagai mahasiswa kedokteran, ia juga terampil dalam pelatihan ilmiah dan rasional serta memanfaatkan ergonomi dengan baik. Bagaimana mungkin dia kalah? Setidaknya seseorang dengan kekuatannya tidak akan mampu mengalahkannya. Yi Jun, dengan wajah muram, memberi isyarat kepada pria berwajah persegi itu, lalu menatap Ye Xuan dengan dingin. Dia menolak untuk percaya bahwa Ye Xuan bisa memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Hehe, Yi Jun, kau benar-benar tidak tahu malu. Lia tersenyum puas pada Yi Jun. Lia tidak khawatir dengan kekuatan Ye Xuan. Dia yakin Ye Xuan pasti akan menang. Tapi bukan itu masalahnya. Meskipun Ye Xuan akan menang, akan terlalu merugikan baginya untuk melawan 2 lawan sekaligus. Bukankah itu tindakan yang tidak adil? Bukankah Yi Jun mendapatkan keuntungan besar dengan melakukan ini? Lia, kenapa kau bicara omong kosong seperti itu? Bukannya aku memaksanya setuju denganku dengan todongan pisau. Dia setuju sendiri. Jadi kenapa kau datang kepadaku? Kata Yi Jun dengan kesal. Disitulah mereka mengalami kerugian. Itu karena Ye Xuan sendiri yang menyetujuinya. Sekarang, Lia ingin membantu Ye Xuan mendapatkan sesuatu, tetapi dia tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Tapi kau tidak bisa menindas segelintir orang dengan banyak orang, teriak Oh Qianqian dengan marah. Bagaimana mungkin aku bersekongkol melawan yang lemah? Pemain kita sudah bertarung 5 pertandingan berturut-turut. Bukankah dia berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan? Kata Yi Jun. Itu masuk akal. Pihak lawan juga telah memainkan beberapa pertandingan berturut-turut. Tetapi pengerahan fisik dalam duel antara para ahli tidak dapat dibandingkan dengan pengerahan fisik dalam menghancurkan orang biasa. Namun, mengatakan hal ini sekali saja tidak akan banyak berpengaruh, dan orang-orang toh tidak akan mendengarkan Anda. Ye Xuan, kau membosankan sekali. Kalau kau tak bisa mengalahkanku, katakan saja. Kalau kau takut bertanding, katakan saja. Kenapa kau butuh wanita untuk membela dirimu? Kenapa kau tak mau mengakui kekalahan saja? Dengan begitu kau bisa menyelamatkan muka, kata Yi Jun dengan provokatif. Meskipun Ye Xuan tahu bahwa Yi Jun menggunakan taktik provokasi, dia tidak berniat untuk mundur. Pada titik ini, apa gunanya mundur? Saudaraku, jika ini tidak berhasil, pria berambut keriting itu juga mulai cemas. Lagi pula, pihak lain datang untuk membantunya, dan dia tidak bisa hanya duduk diam saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Xuan tertawa dan menepuk pundak pria berambut keriting itu. Hei Yi Jun, kau tidak terlalu cakap, tapi kau banyak bicara omong kosong. Sudah selesai bicara, kalau sudah selesai, pergilah dan jangan menunda duelku. Yi Jun terdiam setelah mendengar kata-kata Ye Xuan dan hampir tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa memberi isyarat tak berdaya kepada pria berwajah persegi itu dengan tatapan matanya bahwa ia harus mengalahkan Ye Xuan dan tidak boleh kalah. Pria berwajah persegi itu mengangguk sedikit. Ia juga penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ia percaya bahwa Ye Xuan mampu, tetapi ia bahkan lebih yakin bahwa ia akan menang. Ia pasti akan menang. 3, 2, 1, mulai. Ye Xuan bingung mengapa Yi Jun sangat menyukai berhitung. Jika dia sangat menyukai berhitung, mungkin dia bisa menjadi pemandu sorak saja. Pria berwajah persegi itu memang tidak mudah dihadapi. Dia tipe orang yang taktis, berani, dan penuh akal. Ye Xuan ingin memancing musuh lebih dalam, tetapi kali ini tidak mudah. Begitu lawan menyentuh tangan Ye Xuan, ia tanpa sadar menariknya sedikit, membalikkan keadaan dan membuat Ye Xuan kehilangan keseimbangan. Kedua master ini saling beradu kekuatan dahsyat, tetapi karena keduanya menahan diri, pertarungan terlihat lemah dan tidak semenarik duel sebelumnya, yang mengejutkan para penonton. Yi Jun, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dengan tidak sabar menepuk punggung pria itu, tetapi pria itu mengabaikannya. Mengapa dia membuat masalah selama permainan? Melihat ini, Ye Xuan segera mengerahkan kekuatannya, menyebabkan pria berwajah persegi itu mundur. Pria berwajah persegi itu segera mencoba melawan, tetapi menyadari bahwa Ye Xuan telah melepaskan kekuatannya, dan dia merasa seperti telah meleset dari sasarannya.
Tapi tak apa jika dia gagal. Ye Xuan menarik kekuatannya, dan pria berwajah persegi itu memanfaatkan kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya dan menekan Ye Xuan. Namun, tepat ketika pria berwajah persegi itu mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mendapati Ye Xuan malah mendorong balik. Apa kau bercanda? Taktik macam apa ini? Pria berwajah persegi itu langsung menjadi kacau dan agak bingung. Dia tidak bisa mengatasi taktik Ye Xuan yang rumit dan selalu berubah, dan dia panik. Orang luar tidak bisa memahami semua ini. Mereka hanya tahu bahwa Ye Xuan dan pria berwajah persegi itu saling beradu argumen dengan cara yang kacau dan menegangkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa situasinya kini telah berbalik sepenuhnya. Pria berwajah persegi itu sebenarnya sedang dipermainkan oleh Ye Xuan. Ah, Ye Xuan tiba-tiba meraung. Tetapi dia tidak mampu mengalahkan pria berwajah persegi itu, membuat semua orang bingung. Secara logika, setelah teriakan keras, kemenangan seharusnya sudah diraih, tetapi Ye Xuan tidak menang. Apa artinya ini? Bahkan pria berwajah persegi itu sendiri mengira ini adalah pertanda bahwa Ye Xuan tidak berdaya untuk menang. Tentu saja, Ye Xuan tidak berdaya untuk menang. Dia hanya memasang jebakan, umpan, untuk memancing. Siapa target dari perbuatan? Turun ke lapangan sendiri setelah anak buahnya kalah 2 pertandingan berturut-turut. Karena ia percaya bahwa kekuatan fisik Ye Xuan hampir habis, dan Yi Jun juga cukup kuat dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, Yi Jun tidak sehebat kedua orang ini. Jika Ye Xuan menang dengan mudah, dia pasti tidak akan naik ke atas dan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi jika dia berpikir Ye Xuan sudah kelelahan, Ye Xuan sedang menghitung strategi psikologisnya. Bagi Ye Xuan sekarang, kuncinya adalah menyerang Yi Jun. Apa gunanya menang melawan 2 orang lemah? Itulah mengapa dia sengaja menunjukkan kelemahan. Dan semua orang bertanya-tanya apakah Ye Xuan sudah tidak mampu lagi. Yi Jun mencibir, sekalipun pria berwajah kotak itu tidak becus, aku tetap akan menunjukkan padanya kemampuanku. Hai, Ye Xuan mengeluarkan raungan lembut lagi dan perlahan mulai menekan tangan pria berwajah persegi itu ke bawah. Meskipun Ye Xuan sebenarnya menang dengan sangat mudah, dia berpura-pura berjuang dan wajahnya memerah. Ungkapan itu berhasil menipu semua orang, termasuk Yi Jun, Lia, dan Oh Qianqian. Ah, akhirnya, Ye Xuan berhasil mendorong tangan pria berwajah persegi itu ke bawah dengan paksa. Ya, para penonton bersorak gembira. Ye Xuan menang. Dia menang dengan spektakuler. Oh Qianqian dan Lia akhirnya bisa bernapas lega. Ye Xuan ini benar-benar pembuat onar. Pria berwajah persegi itu bangkit dan pergi dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Pada akhirnya, dia tetap kalah dari Ye Xuan. Meskipun kekalahannya tidak tampak telak, kekalahan tetaplah kekalahan. Ye Xuan berpura-pura lemah, berdiri, dan menarik Lia dan Oh Qianqian ke dalam pelukannya. Satu di masing-masing tangan, membuat para penonton sangat iri. Kenapa kamu bekerja sekeras ini? Tanganmu sepertinya akan patah, kata Oh Qianqian dengan nada mengeluh. Pokoknya, kau luar biasa. Aku mengagumimu, kata Lia langsung sambil mengacungkan jempol kepada Ye Xuan. Tatapan puas Ye Xuan saat mengelilingi Yi Jun tak tertahankan bagi Yi Jun, yang langsung diliputi amarah. Ye Xuan, jika kau memang sehebat itu, ayo lawan aku lagi. Beranikah kau? Yi Jun tiba-tiba berteriak tajam. Semua orang tercengang, berpikir bahwa Yi Jun terlalu tidak tahu malu. Dia tidak puas hanya bermain 2 pertandingan berturut-turut, tetapi ingin bermain 3 pertandingan. Bagaimana mungkin dia begitu tidak tahu malu? Yi Jun, ini sudah keterlaluan. Lihatlah keadaan Li Chen sekarang. Tidak adil jika kau menang saat ini, kata Lia dengan nada tidak puas. Oh Qianqian bahkan lebih belak-belakan, berteriak pada Yi Jun, kau mungkin tidak tahu malu, tapi ayahmu jelas tidak tahu malu. Jangan mempermalukan Paman Yi di sini, pergi saja. Kata-kata Oh Qianqian hanya membuat Yi Jun marah, membuatnya terdengar seperti seseorang yang bergantung pada keluarganya untuk meraih kesuksesan. Bagaimana Yi Jun bisa mentolerir hal itu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku bertanya pada Ye Xuan, jika dia benar-benar laki-laki, seharusnya dia bertanding lagi denganku. Kalau tidak, aku akan meremehkanmu seumur hidupku, kata Yi Jun dengan angkuh. Lagi pula, dia tidak merasa tertekan sekarang. Jika Ye Xuan tidak menerima tantangan itu, dia akan mendapatkan kembali harga dirinya. Meskipun dimarahi, dia tidak peduli. Kekurang ajaran memang tak mengenal batas. Ye Xuan benar-benar terkesan dengan Yi Jun hari ini. Li Ken, abaikan dia, anggap saja dia seperti anjing liar yang menggonggong. Kita abaikan saja dia. Oh Qianqian menyeret Ye Xuan pergi untuk beristirahat, tidak berniat memperhatikan orang seperti Yi Jun. Lia mengangguk tegas, menatap tajam Yi Jun, lalu berkata kepada Ye Xuan, aku tidak